Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Afrisaniawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Kota Salak, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan tugas seorang pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanam-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda tanaman, beda perlakuannya. Dan artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar peserta didik kita, yaitu berorientasi pada anak. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat mereka. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Kita harus memberikan tuntunan dan arahan agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian, jika seorang pendidik adalah seorang petani, maka hal yang pertama ia lakukan adalah menanam bibit. Kemudian memberikan pupuk, merawatnya dari hama dan tanaman, dan kemudian barulah bisa dipanen. Sebuah bibit yang baik ditanam di lahan baik sudah tentu menghasilkan hasil yang baik. Namun, sebuah bibit yang kurang baik tetapi ditanam dan dirawat di lahan yang baik, diberikan pupuk yang maksimal, dihindari dari berbagai macam hama yang menyerang, maka tentu saja akan menghasilkan hasil yang maksimal. Itulah peran kita sebagai seorang pendidik. Tugas kita adalah menyelamatkan siswa kita dari berbagai pengaruh buruk dari zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kemudian, budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai seorang guru. Hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarso sungkulodo, membangun semangat ing matio mangunkarso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga dan guru praktik. Saya lebih fokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum dan harus menyelesaikan dalam satu semester sesuai dengan target kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas. Saya berpikir sangat mudah dalam mengajar karena memberikan materi, tugas, dan anak bisa mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak.
Target saya hanya pada pencapaian nilai KKM, dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan lambat berpikir. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Pertama, konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran saya. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Kedua, saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran, menjadi fasilitator sekaligus motivator bagi mereka. Hal yang dapat segera saya terapkan agar suasana kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah. 2. Kita guru menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama. Tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. 3. Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi, solidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya alami musibah, orang tua meninggal. Membiasakan anak mencintai lingkungan kelas dan sekolah. 4. Meningkatkan karakter anak dengan kebiasaan yang secara kontinu seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan dan pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan,